anna kalimatai syahadah, sesungguhnya dua kalimat syahadat tersebut ala ijazihima, secara simpelnya, ala ijazihima secara ringkasnya, secara simpelnya, iku yatadommanani, memuat opo dua kalimat syahadat, memuat isbata dzatil ilahi, menetapkan eksistensi zat Allah subhanahu wa ta'ala, wa isbati sifatihi, dan menetapkan beberapa sifat-sifat Allah, wa isbati af'alihi, dan menetapkan beberapa af'al Allah, artinya aktivitas atau kerjaan-kerjaan Allah, atau bahasa lain karya-karya Allah. Wa isbati sidqir rasuli, dan menetapkan tentang kebenaran datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bina'il imani, dan juga bangunan daripada iman ala hadhil arkanil arba'ah, merupakan sesuai dengan rukun-rukun yang 4, atau boleh wabinaul imani, utawi saja yang tepatnya. Wabinaul imani, utawi bangunan iman, iku ala hadhil arkani, netepi beberapa rukun al arbaati kang papat. Jadi pondasi iman itu berdiri di atas 4, yang 4 itu sebenarnya kandungan daripada dua kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat itu secara ijaz, secara simpelnya itu memuat bahwa ada pengukuhan. Kita harus yakin bahwa isbatu dzatillah, bahwa yang punya eksistensi zat yang wujud secara hakikat itu hanya Allah. Dan yang punya eksistensi sifat yang secara hakikat itu juga Allah. Terus yang ketiga, kita juga meyakini yang punya eksistensi karya atau pekerjaan dalam seluruh alam semesta ini yaitu hanya Allah. Dan yang keempat, kita harus yakin tentang kebenaran datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pondasi agama menurut pandangan kitab ini atau karya ini. Karena bangunan iman itu dibangun atas dasar 4 tadi. Bangunan iman dibangun atas dasar 4 tadi. Karena kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nah, kebenaran nisbi atau yang sifatnya itu mendekati kebenaran hakikat, ya kebenaran datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ruknul awal, utawi rukun, pondasi yang pertama atau rukun yang pertama, fi ma'rifati dzatillahi subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mengenali atau memahami tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa midaruhu, utawi putarannya, artinya ruang lingkupnya untuk mengenal makrifat dzatullah, iku ala asyrati usulin, di atas 10 fasal, 10 bagian. Wahya, yang 10 bagian itu untuk mengenali, memahami zat Allah itu ada 10 fasal, ada 10 fase, ada 10 tangga, boleh, ada 10 termin. 1 al-ilmu.
memahami, mengenali zat Allah, yang pertama harus dengan alat yang disebut ilmu. Ilmu itu artinya mengerti. Memahami boleh, mengerti boleh, mengetahui boleh. Memahami atau mengerti biwujudillahi, dengan hakikat wujudnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh yang kedua nanti di belakangnya. Jadi usul itu yang kedua waqodamihi, dan harus mengerti tentang sifat qadimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baqaihi, dan sifat baqoknya Allah. Wa annahu, lan sesungguhnya Allah iku laisa bijauharin, Allah bukan termasuk jauhar. Jauhar itu partikel-partikel benda yang paling lembut, seperti model atom atau inti atom atau zarot. Partikel-partikel yang terkecil yang sifatnya lembut itu namanya jauhar. Kayak unsur api, unsur setrum, itu namanya jauhar. Tadi partikel-partikel yang sangat kecil, boleh jadi nanomikro dan lain sebagainya, itu partikelnya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh kasat mata, namanya jauhar. Allah bukan tersusun dari partikel-partikel itu. Kita harus memahami. Wala jismun, dan Allah tidak akan tersusun dari materi jisim yang kasar, yang bisa diraba dengan indera keenam ini, baik penglihatan ataupun perasa, sentuhan. Nah, Allah tidak tersusun dari itu. Zat Allah tuh. Wala ardun, dan Allah itu bukan sifat. Zat Allah itu bukan sifat. Artinya zat sendiri ya sifat sendiri. Tuh. Kalau Allah dikatakan sifat, nah ini zatnya siapa? Kan gitu. Makanya wala ardun, dan bukan kategori sifat. Wa annahu, lan sesungguhnya Allah iku laisa ora ana sapa Allah, ora ana iku bimukhtasin bijihatin. Allah tidak terkena ruang dan dimensi waktu. Artinya tidak ada himpitan tempat, himpitan waktu ataupun arah. Sederhananya tidak terkungkung dari ruang dan dimensi waktu. Nah, kalau kita taruhlah kuluma siwallah, itu masih terkena hukum ruang dan dimensi waktu. Taruh sekalipun di sorga, itu namanya ruang. Ruang akhirat, alam malakut. Di dunia ya alamul mulki atau alam syahadah, itu masih kategori ruang. Kalau zat Allah sudah tidak mengenal istilah ruang dan dimensi waktu. Wong waktune mawon sing gawe Gusti Allah, ruange mawon sing gawe Gusti Allah. Bagaimana mungkin zat Allah akan sama dengan makhluknya, kan gitu. Sehingga ada pertanyaan, katanya orang-orang mukmin bisa melihat Allah di sorga. Berarti seolah-olah Allah berada di sorga. Itu ada pendapat, pertanyaan seperti itu. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, jadi orang mukmin yang melihat Allah di dalam sorga bukan berarti Allahnya berada di dalam sorga. Seperti kita melihat matahari dalam air. Apakah mataharinya di dalam air? Kan enggak. Sudah beda ruangnya, sudah beda statusnya, sudah beda tempatnya. Kalau istilah tempat. Nah, melihatnya kita di dalam air sebuah matahari bukan berarti mataharinya di dalam air. Sama istilah pendekatan ilmiahnya, melihat Allah di dalam sorga bukan berarti Allahnya ada di sorga. Paham nggak maksudnya kamu nih? Yeah. Gitu. Kan ada keterangan orang-orang mukmin nanti kelak di kemudian hari ketika berada di sorga bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Nah, sehingga timbul satu pertanyaan, oh berarti Allah ada di sorga. Nah, dijawab,
secara ilmiah oleh Imam Al-Ghazali, tetap Allah itu tidak mengenal yang namanya dunia, ruang, dan dimensi waktu. Pendekatan ilmiahnya seperti itu. Seperti kita melihat matahari dalam air. Bukan berarti mataharinya berada dalam air. Seperti itu gambaran pendekatan untuk memahamkan bahwa Allah tidak berada di sorga. Karena Allah tidak akan menempat di suatu tempat walaupun itu alam malakut. Apalagi alam dunia. Nggak akan muat. Wa annahu laisa bimuhtasin bijihatin, Allah tidak ditentukan oleh satu arah. Maksudnya tidak ditentukan oleh satu arah tuh artinya tidak terkena ruang dan dimensi waktu. Tuh. Kalau hukum ruang pasti ada arah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu hukum ruang, mau tidak mau. Tuh. Atau hukum waktu. Kita terkena yang namanya waktu, termakan oleh usia. Ya kan? Terbatasi oleh waktu. Kehidupan kita dibatasi oleh waktu. Sekalipun itu di surga, yang notabene itu selama-lamanya itu juga masih dibatasi waktu. Waktu yang diabadikan oleh Allah. Makanya Allah tidak akan menempat di suatu tempat. Sekalipun kan kita kenal, kita paham yang namanya kehidupan akhirat itu kan selama-lamanya. Berarti kan itu waktu kan. Waktu domisilinya kan selama-lamanya kehidupan di sana tuh. Tapi itu aja tetap masih kategori waktu. Waktu yang diabadikan lewat janjinya Allah. Tuh. Nah, gitu. Makanya tetap Allah tidak akan menempat di suatu tempat sekalipun itu di sorga. Wala mustaqorin, dan Allah tidak akan berdomisili ala makanin di suatu tempat, baik alam dunia maupun alam akhirat. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah iku yuro, bisa dilihat nanti di akhirat. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah iku wahidun dat kang tunggal. Tuh. Jadi kalau wahid itu nafyul adad, Allah tidak akan tersusun oleh sebuah bilangan. Satunya Allah itu tidak tersusun oleh sebuah bilangan. Kalau ada satu berarti ada duanya. Enggak gitu maksudnya. Kalau satunya kita pasti ada duanya. Artinya selain kita ada yang ngembari. Tapi kalau wahidnya Allah itu nafyul adad. Tidak kategori bilangan. Kalau ahad itu nafyul juz'iyah. Allah tidak tersusun dari sebuah partikel benda. Kayak tadi tuh. Baik benda yang sangat kecil. Yang sifatnya tidak kasat mata maupun benda kasar. Bukan kategori benda. Itu maksudnya itu. Itu rukun yang pertama ada 10 fase, 10 fasal, 10 terminologi. Ar-ruknusani, rukun iman yang kedua, yang statusnya masih kategori agama, bima'rifati sifatillahi subhanahu wa ta'ala, untuk memahami beberapa karakter-karakter Allah, wa midaruhu, utawi putarannya, utawi kisaran daripada yang rukun kedua ini, yaitu ala asroti usulin, juga dibangun atas 10 fasal. Tuh, 10 pendukung. Apa diantaranya? 1, wahya utawi yang 10 itu, 1 al ilmu. Tetap yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu ya memahami, mengerti, mengenali, atau mengetahui. Memahami bikaunihi, dengan keberadaannya Allah, sifatullah maksudnya, iku hayyan, zat yang hidup. Nah, ini kan sifat. Allah, zatnya Allah itu hidup. Dan bisa menghidupkan. Tuh, kalau kita hidup, dihidupkan. Kalau Allah, hidupnya sifat Allah itu bisa menghidupkan. Zatiahnya hidup tapi bisa menghidupkan. Kalau kita hidup, dihidupkan. Allah ada bukan dari ketiadaan. Kalau kita ada dari ketiadaan, seperti dalam teori Big Bang. Itu kan kita ada itu kan karena tadinya nggak ada.
Tapi kalau Allah eksis, selalu ada. Kita ada maupun kita tidak ada, Allah akan selalu ada. Kan gitu. Makanya wujud Allah itu tidak sabikun bil adam, tidak didahului oleh ketiadaan. Artinya ada sepanjang masa. Baik Allah menciptakan alam maupun tidak menciptakan alam, Allah akan ada. Makanya kalau selain Allah, kondisi atau posisi keberadaannya itu setelah tadinya nggak ada. Baik alam dunia maupun alam akhirat. Itu perlu diketahui. Seperti itu. Bisa dimaksud ya, itu tauhidnya seperti itu. Yang kedua, aliman. Allah itu punya sifat yaitu alim. Alimnya Allah itu bisa tahu, bisa mengenali, bisa memahami, dan juga bisa mengalimkan. Artinya bisa memahamkan, bisa memberi pengetahuan. Itu alimnya sifat Allah. Allah juga punya sifat qadiron. Satu ilmu, kedua hayat, ketiga alim, keempat qadir. Allah punya sifat mampu. Mampu segalanya. Muridan. Allah juga punya sifat berkehendak. Artinya punya program-program yang jelas. Sehingga dieksekusi oleh qadir. Qadir itu dat yang mengaplikasikan dari programnya Allah. Jadi kehendak Allah diprogram oleh Allah, lah diaktualisasikan, diaplikasikan lewat sifat qadirnya Allah. Ketika Allah bikin produk, kan diprogram dulu, didesain dulu. Setelah didesain, baru eksekusinya sifat kudroh atau qadir. Jadi lamunan istilah kita orang lapangan tuh bagian korlapnya lah, istilahnya sifat qadir itu pelaksanaannya. Kan yang namanya iroda itu program, kudroh itu pelaksanaan program. Kalau diistilahkan bahasa seperti itu. Itu sifatnya Allah, pelaksanaan programnya sifatnya Allah, programnya Allah juga sifatnya Allah. Yang sifat itu selalu melekat pada zatnya Allah. Allah punya sifat yang nomor 5, sami'an, zat yang maha mendengar. Tuh. Jadi pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran kita. Kalau Allah mendengar, tidak sama dengan pendengaran kita. Kita mendengar dengan pakai alat, berupa telinga. Ya kan? Ada saraf-saraf telinga, ada lubang telinga. Kita mendengar menggunakan alat. Tapi pendengaran Allah tidak akan sama dengan pendengaran kita. Ya gambarannya gini aja. Jangan jauh-jauh untuk mengenal Allah ya. Suara hati kita saja bisa kita dengar. Padahal lakat kupingnya. Kerenteg hati kan bisa didengar oleh kita sendiri. Benar nggak? Nggak ada telinganya, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, tapi bisa terdengar dalam diri kita. Itu untuk menepis orang Mu'tazilah yang berpendapat bahwa kalam Allah ya ada tulisannya, ada hurufnya, ada lafadznya seperti Quran. Akhirnya dijawab oleh ahli sunnah, jangan jauh-jauh, bahwa ada kalamnya manusia yang tidak berhuruf, tidak bersuara, ya kan, tidak berlafadz, tapi bisa didengar. Dan sangat jelas, yaitu sautu domir, suara hati. Iya kan, hurufnya kan laka. Lamun dideleng, kalau dionceki kan, no, kerentek temu-temu ngomong kan enggak? No, lafadznya ya laka, tapi bisa dipahami. Itu yang dimaksud kalamullah yang hakiki, itu memang tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak berlafadz. Makanya kalau yang kita baca itu namanya al-mushaf. Kalau mushaf itu hasil terjemahan dari malaikat Jibril. Makanya dalam ilmu usul, mushaf yang kita baca itu al-lafdul munazzal
al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi suatu lafad, ya, lafdul munazal, lafad yang diturunkan, maksudnya diturunkan tuh, diwahyukan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, yang bawa malaikat Jibril nih. Nah, terus akan dibikin nilai ibadah ketika dibacanya. Itu definisi mushaf yang kita baca. Kalau kalamullah secara hakikat, ya tadi, tidak akan ada yang tahu, tidak akan ada yang paham. Bahkan kalau orang mampu bisa mendengarkan kalamullah yang hakikat, wah niscaya melihat atau mendengar kalam manusia itu nggak enak didengarkan. Seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika mendengar kalamullah yang hakikat, wajahnya beliau mencorong. Kayak anak lasere. Sehingga setiap siapa saja yang melihat wajahnya Nabi Musa langsung buta seketika. Itu baru asarnya aja. Baru asarnya aja. Makanya Nabi Musa bergelar kalimullah. Orang yang diomongi langsung dengan Allah. Makanya setelah kejadian beliau diomongi langsung, diwahyui langsung oleh Allah, wajah beliau berkilauan cahaya. Sehingga beliau sampai akhir hayatnya memakai cadar. Itu karena sangat belas kasihan kepada umatnya. Ketika umatnya melihat beliau langsung buta seketika. Tuh, asarnya tuh begitu. Tuh. Asare madep kepada Allah terus dapat kalamullah tuh. Tuh, asarnya langsung sebegitu hebatnya. Iku nembe asare bae ngono, Pak. Tuh. Lamun anu kok kebule bae, lamun istilah anu kok durung geni, lamun geni kok nembe kebule bae semono. Nembe kenang angine bae ngono, Pak. Wis kaya mengkoten. Dahsyatnya tuh. Iya, mbak ada bahaya. Tuh. Karena buta umatnya itu ketika melihat Nabi Musa tuh. Maka disebut kalim, al-kalim. Nah, itu Allah punya sifat seperti itu. Sami'an. Juga basiron. Allah itu zat yang maha melihat. Tuh, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Sebenarnya pendekatan ilmiahnya itu hati kita pun punya penglihatan, punya pendengaran, tuh, punya pembicaraan. Tuh, hati tuh. Penglihatan hati lebih tajam daripada penglihatan mata. Tuh, makanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tuh. Bahasa hakikat atau bahasa hal itu hati. Bahasa apa ya kalau istilah orang Jawa ya? Bahasa tubuh. Bahasanya ada yang mengatakan seperti itu. Bahasa tubuh itu lebih jelas daripada bahasa lisan. Tuh. Bahasa hati itu lebih jelas daripada bahasa mulut. Karena hati pun bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Tuh, hati tuh. Bahkan lebih tajam pandangan hati tuh. Pembicaraan hati lebih tajam. Allah punya sifat mutakaliman. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu sami'an. 7 itu basiron. 8 itu Allah dat yang selalu berkomunikasi, mutakalim, selalu ngobrol, selalu ngomong lamun istilah wong kene kok. Jadi omongannya Gusti Allah tidak akan ada yang tahu. Kenapa? Dituangkan semua obrolannya Gusti Allah dalam Lauh Mahfud. Makanya kalau Anda kepengen tahu kalamullah yang hakikat, ya Lauh Mahfud kitanya harus jernih dulu. Harus bening dulu. Sebab Lauh Mahfud shogir, ya jiwa kita, hati kita, roh kita, akal kita. Itu Lauh Mahfud shogir. Yang bisa mengakses Lauh Mahfud kabir. Kalau hatinya bersih, akan bisa membaca Lauh Mahfud kabir. Lamun anu kok
connect sinyalnya kan. Connect. Sinyalnya connect. Lamun kacai bening, ya langsung connect. Loh Mahfud Kabir tuh. Makanya sahabat Hudzaifah al-Yamani itu termasuk dikasih keistimewaan sahibu siri Rasulillah itu tadi mampu nyilak Loh Mahfud Kabir. Jadi weru. Data yang ada di sana tuh tahu. Jadi akses datanya tahu semua. Namun di istilah kecanggihan teknologi kok sebagai hacker lah. Wah, mampu membaca data-data rahasia. Mampu menjebol data. Otomatis bukan orang sembarangan. Saking jeniusnya, saking jernihnya dia menganalisa. Saking lembutnya dia berpikir. Begitu pula hati kita kalau lembut, kalau bersih, kalau jernih, insya Allah bisa jebol data Loh Mahfud Kabir. Bukan merupakan suatu yang sulit, karena itu masih terbuka umum. Karena jiwa kita itu bukan dari alam fisik juga, karena min jumlatil malakut. Roh kita itu sebenarnya nggak menempat di suatu tempat. Jasad itu hanya sebagai kontrak, dikontrak saja. Hakikatnya nggak menempat. Kalau mau berbicara hakikat, tidak mendigulati aneh ini ya angel, belum menempat sih. Makanya orang-orang ilmuwan itu, orang-orang ahli anatomi menganalisa tentang ruhin hakikatan aning di jantung dibedah, ya langka boleh ketemu. Buat ning liver boleh ketemu, buat ning getih boleh ketemu. Nah, karena memang nggak menempat hakikatnya. Hanya berdampingan. Ari dohire sih katanya pada, ya kepala sih sama hitam, tapi jeroannya beda kan, beda-beda. Jeroannya beda-beda. Ya artinya tuh kalau dalam dunia mimpi seperti itu ada malaikat yang dipasrai khusus untuk menginfokan tentang mimpi. Ini kembali lagi apa sih temanya kok merembet jauh ke mimpi? Judulnya dibangkitakan dari kubur dan adab kubur. Ini namanya sam'iyat. Rukun iman yang sifatnya sam'iyat, rukun agama yang sifatnya sam'iyat diantaranya adabul kubri, siksa kubur. Artinya jangan dipaksakan secara ilmiah. Gimana proses cara dibangkitkannya nggak perlu tahu. Gitu. Yang penting kita wajib percaya bahwa kebangkitan di alam kubur itu ada. Kalau disederhanakan bahasa, proses daur ulang. Kan gitu. Kalau disederhanakan bahasa. Wasu'alu mungkar wa nakir, dan pertanyaan ketika di alam kubur. Ditakoni jadi malaikat mungkar dan nakir. Itu namanya sam'iyat. Ya sudah diimani aja. Artinya diimani saja, engkau wujudnya malaikat mungkar kayak apa, nakir kayak apa, sudah bisa ditakonakan. Yang penting wis percaya be ana bakale malaikat mungkar lan nakir sing nakoni ketika ning alam kubur. Terus wal mizan, dan adanya timbangan amal. Bentuknya kayak apa belum bisa ditakonaken. Kan konon to. Sebab ari kula lan sampean kan pahami timbangan iku kan anu sing jeglek-jeglek, anu sing dacin, anu sing elektronik, ya kan, digital, macam-macam timbanganku. Ya iya wong timbangan beras ya karo timbangan anginnya beda. Kan ngonon. Tuh, barangkin timbangan amal. Ya jelas beda maning. Iya kan? Yes, nimbang aja tuh, nimbang sesuatu kan beda-beda. Ngukur angin, tekanan angin kan ada diukurnya ditimbang. Ya beda dengan tekanan air. Kan gitu. Tuh. Sampai kecepatan suara, kecepatan cahaya aja bisa ditimbang. Artinya bisa diukur gitu loh. Ada timbangan, ada mizan, ada aturannya. Tuh. Nah ini tentang mizan nimbang amal perbuatan.
Ya ini namanya sam'iyat. Yang harus kita imani. Nggak perlu dikrocek sejauh mana kayak apa bentuk timbangannya, belum perlu. Ya. Belum perlu. Sampean nimbang setrum belum bisa. Ya nih, mungkin berapa watt? Bisa kan? Lamun lako alatnya ke Pak? Lamun lako alat kang kalau mendeteksi gini ini berapa watt, berapa voltase kan belum perlu. Wasirat dan adanya jembatan Sirotol Mustaqim, wa khalqul jannati dan penciptaan surga, wan nari penciptaan neraka, itu juga sam'iyat. Artinya kita harus iman di sana ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Itu harus diimani. Wa ahkamul imamah dan ketentuan-ketentuan seorang pemimpin, seorang pemuka, itu juga kita harus iman. Pemuka dalam arti pemuka-pemuka agama, kita harus iman. Lah rentetan rukun agama itu berdiri di atas 4 pondasi, yang masing-masing pondasi itu ada 10 bagian. Yo. Cagak ke rumah agama kuano papat. Kang masing-masing satu cagak itu ditopang oleh 10 alat penopang. Ini. Nah, kuliah itu judulnya membangun rumah iman. Membangun rumah iman. Apa itu rumah iman maksudnya? Rumah iman itu bait. Bait itu hati. Makanya ada bahasa la yadkhulul malaikat fi baitin fihi surah atau suratul kalbi. Malaikat tidak akan masuk dalam sebuah rumah yang dalam rumahnya itu ada gambar. Ada gambar anjing atau gambar hidup. Nah, itu tafsirannya banyak. Bait di situ bisa jadi hati karena urusannya malaikat. Malaikat tidak akan mau mendekati hati yang dalam hatinya itu kotor. Ada suratul kalbi, ono anjinge, ono egone, ono karakter negatif belum masuk. Ya iya, dudu berarti bentuk fisik yang dimaksud oleh Nabi itu. Malaikat rahmat tidak akan masuk dalam sebuah rumah yang dalam rumah itu ada suratul kalbi, ada anjing. Atau ada lukisan bahasanya yang lain tuh. Itu maksudnya malaikat rahmat yang membawa rahmat Allah, itu maksudnya di hati yang hatinya kotor, ya jelas malaikatnya belum lebu, rahmat belum masuk. Bait di sana al murad bil bait al qalb. Nah, ini bangunan rumah hati kita harus dibangun dengan 4 tiang. Yang satu masing-masing tiang 4 itu ditopang oleh 10 penyangga. Intinya satu, intinya apa? Ma'rifat billah. Intinya satu. Nanti dibedah lagi. Terus al-babusani, bab yang kedua. Ini kuliah dunia kewalian yang kedua. Lamun anu kok semester per semester pirang-pirang. Al-babusani yang kedua fi bayanil adab. Ini kita bedah, kita mengurai tentang pengertian adab. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaus tuna Nabi kukola. Dawu sapa Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuh, adaban didik mulang ni ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun fa ahsana terus gawe bagus sapa Rabbi takdibi ing olehin didik maring ingsun. Tuh, bisa jadi adab itu maknanya memahamkan sapa Rabbi pangeran ingsun, tuh, sehingga fa ahsana sangat bagus cara memberi pemahamannya. Tuh.
adab di sini tidak jauh dari ilmu, tidak jauh dari makrifat. Makna adab di sini nih. Wal adab utawi yang dinamakan adab itu apa sih? Ikut takdibu dohir, ya toh, mengatur tata cara fisik agar bisa terarah, wal batin. Karena adab ada yang sifatnya adabus syariat, ada yang sifatnya adabul hakikat. Faida tahadaba, ketika sudah terlatih, sudah terdidik opo dhahirul abdi, fisiknya seseorang, wabatinuhu, dan terdidik opo batinuhu, jiwanya abad, soro pasti dadi sopo abad, dadi iku sufian wong kang atine bersih, jiwae bersih, adiban kang betul-betul beradab. Ini sangat sulit makna adab tuh. Jangan jadi bola liar. Sing penting adabe, walaupun ilmunya bleyake kan, sing penting adabe. Adab yang bagaimana ini yang dimaksud? Tuh. Iya kan? Tuh. Apanya? Ya, secara bahasa itu memahami aturan. Tuh. Ilmu, memahami aturan. Apa itu? Adab itu memahami aturan. Artinya Allah memahamkan kepada Nabi, sehingga pendidikan pemahamannya Allah kepada Nabi itu sangat sempurna. Sehingga Nabi paham betul dengan Allah. Itu makna adab. Dalam hadis ini. Tuh. Adab tidak akan muncul ke permukaan kalau ilmunya nggak mateng. Tuh. Kalau pemahamannya nggak lengkap, nggak akan muncul makna adab. Jadi ya memang karena adab itu kan sebuah bahasa, ya. Karena adab itu kan hanya sebuah bahasa. Sehingga bahasa Arab dengan bahasa Jawa hampir mirip. Yang penting adab. Kalau kita bedah nih bahasa adab ya, nanti bahasanya sama. Nanti ketemunya sama itu. Ketemunya satu titik nanti. Ini hanya beda teks, cuman intinya sama nanti. Sok apa bahasanya lah. Nih, nanti ini istilah pendekatan aja ya. Ini istilah pendekatan. Satu, umpama bahasa akhlak. Ya kan ada bahasa akhlak kan? Nah, nanti ada akhlak. Tuh, sing penting akhlake kan konten kadang-kadang wong umum kah? Ya besalah wong ngomong sih ya. Bebas kan kadang boleh kulakan. Akhlak sing penting akhlak. Nah, Gusti Allah dawuh, takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu. Ini maknanya apa coba? Kan bahasa umum dulu ya, bahasa standar dulu. Takhallaqu, berakhlaklah kamu semua seperti akhlaknya Allah. Tuh. Wong kongkon niru karakter Gusti Allah, lamun beli paham nih Gusti Allah kira-kira bisa beli? Berarti apa intinya? Ma'rifatullah nomor wahid. Berarti sama dengan intinya. Kepengen niru karakter Gusti Allah ya kudu paham Gusti Allah dikit. Ya logikanya kan begitu. Tuh.
Ari wong pengen niru ku kudu anu kang ditiru, kudu paham kang ditiru. No, iya kan? Kira-kira ada nggak orang bisa meniru tapi nggak paham yang ditiru? Saya kan nggak ada, rumus itu nggak ketemu. Nggak bisa niru kan? Tuh, makanya takhallaku bi akhlaqillah. Ini bahasa akhlak. Tuh. Artinya apa? Intinya cuman ini. Sama semuanya nanti. Allah pengen dikenal. Nah, banyak seperti itu. Nanti teori kaca akan masuk. Satu hadis lagi. Uqatilun nas hatta antashhada la ilaha illallah saya berjuang memerangi semua umat, kata Nabi. Ini dalam hadis nih. Sampai betul-betul manusia itu betul-betul menyatakan dirinya tanpa ada paksaan, dalam dirinya ada la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Apa ini? Berarti suruh ma'rifat billah. Ini bahasanya banyak. Jadi buistu li utammima makarimal akhlak. Awas tuh bahasanya. Buistu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Yang dimaksud akhlak di sini ma'rifat billah. Karena ini takhallaku bi akhlaqillah. Jadi sebenarnya intinya cuma itu. Suruh bertauhid kita tuh. Bahasa adab tadi tuh. Adabani Robbi fa ahsana ta'dibi. Tuh. Kan jelas. Jadi artinya perbedaan tentang akhlak, tentang apa namanya, tentang makarimal akhlak, tentang adab, tentang kalimatut tauhid, itu sebenarnya satu tujuan, itu ma'rifatullah. Ya kayak ilmu ini. Tujuannya itu cuma satu. Mengenali Allah, ya sifatuhu wa af'aluhu wa datuhu. Mung itu aku pengen dikenal. Banyak nanti hadis-hadis yang mengatakan suruh syahadat, suruh la ilaha illallah. Ini maksudnya kalimatut tauhid. Maksudnya kongkon ma'rifat billah. Kongkon kenal Gusti Allah, kenali aku. Bab Gusti Allah aku pengen bercermin. Pengen dikenali. Wajar dan layak ketika sang pencipta kepengen dikenali dirinya sendiri. Tuh. Gusti Allah ngalem dewek pantes. Ya kan? Dudu ngalem wong sejen. Ya hari kekacu kan ngalem dewek, ku ngarane kudu ngalem ning sampean dudu. Gusti Allah ngalem dewek. Lah tugase kaca mengiyakan enggi Gusti, mung panjenengan niku sing saged dialem ku. Mung panjenengan sing wujud, mung panjenengan sing fa'il, panjenengan sing gawe, panjenengan sing memfasilitasi, mung panjenengan. Lah niku bahasa kaca tuh hanya mengiyakan. Tuh. Itulah bahasa demokrasi Allah tuh begitu. Dari Allah kembali ke Allah. Gusti Allah ngalem date dewek. Tuh, Gusti Allah ngalem pegawaiane dewek. Gusti Allah ngalem sifatnya dewek. Nah, tugasnya kula mengiyakan. Nggih Gusti, memahami untuk mengiyakan. Oh. Nanti bahasa sih banyak. Ada fa'buduni, nyembah sira ning Gusti Allah, maknanya sama, ini tidak jauh dari ini.
bahasa suruh nyembah tuh. Nyembah sira ning Gusti Allah kabeh ngono kah? Tidak jauh dari ini. Artinya itu unsur akuilah bahwa kata Allah tuh, aku ini Tuhanmu, kata Allah. Tuh. Saya memuji diri saya sendiri, kata Allah. Dan kamu kaca hanya tugasnya mengiyakan. Kalau kacanya bening, ari kaca beli bening kan bisa mengiyakan. Preben gini lah, kan keder. Mulaka pantulane nggak ada refleksi, nggak connect. Tuh. Jadi bahasa adab pun, bahasa akhlak, bahasa adab, bahasa kalimat thayyibah, bahasa apa namanya makarimil akhlak, itu satu pengertian sebenarnya sih ini Kang Fani. Sampai di kongkon syahadat ku maknanya gini. Kongkon mengenal Allah. Tuh. Makanya di situ diungkap harus adab tak dibudohir wal batin. Fa idza tahadaba dohirul abdi wa batinhu soro sufian adiban. Ya kaca lamun wis bening kok dingkluk masa wurung enggi Gusti. Lah kan ngoten. Asale wis bening. Tuh. Sing ke kaca Gusti Allah, sing di alam Gusti Allah. Kaca mung tinggal mengiyakan enggi Gusti. Tuh. Al wujud hakiki huwallah, al fa'il hakiki huwallah. Jadi kaca hanya enggi Gusti Allah. Nah iku jenenge wong beradab yang lembut, wis bening, dohir batine bening. Oh. Dohire gelem jengkelat-jengkelit, batine juga gelem mengakui bahwa kita itu enggak wujud. Yang punya wujud hanya Allah. Oh. Itu namanya adab batin. Kode etik jiwa tuh ada. Nah. Makanya afaro aita manit takhoda ilahahu hawahu. Akeh wong sing ngabdi dudu ning Gusti Allah, tapi ning udel-udele dewek, ning syahwate dewek. No. Nyembah iku nyembah karena urusan weteng, Pak. No. Termasuk kepengen lurus warga. Iku berarti nyembah karena urusan weteng. Karo urusan tangga weteng. Baru ning swarga ku bidadari ayu-ayu. Panganannya enak-enak. Tuh sampai Gusti Allah dikalenaken kan. Logika kan konon. No, berarti nyembah bukan kepada Allah. Tapi kesenangan. Afa ara'aita manit takhodahu ilahahu hawahu. Apa kamu enggak lihat? Banyak orang yang menyembah syahwatnya sendiri. Artinya pengabdiannya bukan murni mengenali Allah, tapi untuk kemauan dan kepentingan dirinya sendiri. Nah, teori yang disodorkan dalam kitab ini bukan untuk konsumsi diri sendiri, tapi betul-betul ingin mendekat, mengenal, memahami Allah seluruhnya, baik itu sifatnya, baik itu asma'nya, ataupun af'alnya, lebih-lebih zatnya. Cuman itu. Hanya untuk mengenali Allah. Tuh, nanti ini sih hanya perbedaan bahasa, Pak. Nabi diutus untuk memerangi umat agar umat itu bersyahadat, bertauhid kepada Allah. Ya, ini maknanya. Mengenali Allah, ma'rifatullah. Takhallaku bi akhlaqillah. Tuh, kongkon memiliki karakter seperti karakternya Allah. Ya otomatis kan kudu paham Gusti Allah dikit. Sifatnya Gusti Allah kayak apa, ya kan namanya Gusti Allah kayak apa, baru kita bisa meniru, bisa menjiplak. Tuh. Berarti apa? Ya paham Gusti Allah mana. Oh. Bu'istu li utami makarimal akhlak. Ya kangaran akhlak ya ini sama ma'rifatullah. Jadi perbedaannya entah adab, entah akhlak, entah kalimat syahadat, entah kalimat tauhid, itu intinya ma'rifatullah. Tuh. Memahami Allah itu tauhid, intinya itu. Tuh. Iman kepada Allah tuh intinya itu. Nah, sederhana ya. Jadi perbedaannya hanya di teks. Tapi intinya sama Kang Fani. Intinya entah itu. Makanya kan ada istilah adab lebih tinggi daripada ilmu.
Maksudnya, kang dimaksud adab lebih tinggi dari ilmu, ya adab yang seperti ini jelas. Ada yang mengatakan adab lebih tinggi dari ilmu. Awas loh, bahasa lain ya, bahasa lain di samping ini ada juga bahasanya hal. Awas loh, ada hal nih. Pulpen entek vidole. Hal. Kata Nabi, afdolul ilmi ilmul hal. Maksudnya lebih utama-utamanya ilmu ya ma'rifatullah. Apa ada ilmu yang lebih tinggi derajatnya selain ma'rifatullah? Gak ada. Makanya afdolul ilmi ilmul hal. Jangan dimaknani sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu akhlak, ilmu tingkah. Ya tingkah yang bagaimana yang dimaksud? Karena hal ini adalah spirit jiwa. Idza dzukiru ahwalus sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika diobrolaken karakter para wali, karakter wong soleh, rahmat akan turun. Tuh. Hal ini tidak jauh dari pengertiannya ini. Makanya afdolul ilmi ilmul hal. Tuh, awas. Itu perbedaan teks saja. Tapi intisarinya ini semua ma'rifatullah, sama dengan yang diteorikan kaca itu tadi. Ya, kaca supaya bening, supaya bersih, agar tidak terjadi bentrokan ketika menangkap sebuah pemahaman. Lamun kaca wis bening kan enak, kang kekacu katon, bagian anu jerawate setitik ben katon, hari kaca bening lah ya jebule jerawate cilik katon. Tapi kaca butek aja maning jerawat, rai kang gede kan katon. Aja maning jerawat, ya kan? Karena seperti itu. Awas, ini bahasa hal ya. Hal itu bahasa lainnya apa? Sama, ma'rifatullah. Apa ada ilmu yang lebih tinggi dari selain ma'rifatullah? Kira-kira ada enggak? Kan taklim kan bilang dalam kitab taklim afdolul ilmi ilmul hal. Coba dianalisa. Maksud hal di sana apa? Adab, akhlak. Ya ini nanti ketemunya ini lagi. Hal itu ma'rifatullah. Mengenal Allah, artinya ma'rifatullah jangan diartikan wali sing dhuwur gunung terus katon Gusti, jangan seperti itu. Memahami ma'rifatullah tuh. Ma'rifatullah itu kita memahami memahami nama Allah, sifat Allah, af'al Allah, syukur-syukur yang min jumlatil muqarrabin, yang memahami zatullah. Kan gitu. Cuman itu sudah. Aja diartikan gua meneng ini dhuwur gunung terus nyekel tasbih banyak utem ngono kok kenal wong. Pun si golongan klenik, Pak. Istilahnya bukan istilah, jangan diartikan jauh pengertian ma'rifatullah tuh ya. Tuh, memahami asmaullah, sifatullah, af'alullah, zatullah. Udah sederhana itu aja. Nah, nanti konteksnya dalam secara teks beda-beda. Ada yang bentuknya bahasanya akhlak, ada yang bahasanya kalimat syahadat, ada yang bahasanya hal, ada yang bahasanya adab, ada yang bahasanya surufana, macam-macam. Itu hanya teks sebenarnya sih. Tapi satu tujuan, mengenali Allah dalam diri kita. Apa? Dia nggak bisa. Makanya kan ada yang saya kenal Allah ya dengan Allah. Nah gitu loh. Paham nggak? Jadi seperti para nabi, kenalin Gusti Allah karena Gusti Allah kan didik. Loh kan lo bahasa nih. Tuh. Nabi kenal Allah karena Allah yang ngajari langsung. Nah, ari kula-kulan kan kenal Gusti Allah kan kang ngajari dudu Gusti Allah langsung. Tuh, ngaji dikit ning Kiai A, oh sifat wujud kidambako terus diartiaken, terus paham. Oh, dadine kenal, dadine paham. Itu berarti tidak langsung. Ada lagi bahasanya, bukan hal. Bahasa robbaniin.
kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kunu dadi sapa sira rabbaniyin kang bangsa pangeran. Mosok kok dadi pangeran? Lamun dimaknani Jawa gitu ya. Tuh maknane kunu jadilah kamu berperilaku, berkarakteristik seperti karakternya Allah. Kunu rabbaniyin bima kuntum sebab kamu semua tu'allimunal kitab belajar Al-Qur'an, belajar kitab. Wa bima kuntum tadrusun sebab kamu belajar. Dengan belajar, dengan membaca kitab, dengan membaca pelajaran, kamu akan bisa berkarakter seperti Allah. Bisa niru karakter Gusti Allah. Minimal bisa memahami Allah. Itu loh. Minimal bisa memahami Allah. Bisa memahami Allah. Itu hanya perbedaan teks saja sebenarnya sih. Intinya semua baik teori kaca, baik kata-kata kalimat syahadat, kalimat akhlak, kalimat adab, kalimat hal, kalimat robbaniyah, hadratir rububiyah dalam bahasa tasawuf tuh. Intinya cuman itu siji, memahami Allah. Sederhana wong sih. Gusti Allah pengen dikenal. Tuh. Kira-kira oli beli lawan makan ya oli wong. Hake Gusti Allah aja. Gusti Allah kepengen ngenali date dewek. Gusti Allah kepengen ngenali sifate dewek. Dalam arti bukan berarti Gusti Allah boleh paham, boleh kenal, bukan. Ingin memperkenalkan ning sampeyan. Weruwo ki, kula lho, non bahasa kok. Lamun anu kok kacae kok dikongkon mengenali Allah, kacae maksudnya sih kok. Ya ada Gusti Allah jelas, bisa diomong nang maning. Alimun, qadirun, samiun, basirun dan lain sebagainya. Ini pun umpamanya wonten bahasa suara rakyat suara Tuhan. Ya itu sih masih kajian yang belum final, itu masih banyak istilah, masih banyak sebuah bahasa. Ya itu kan bahasanya sekarang gini. Kalau suara rakyat suara Tuhan ya sah-sah saja, memang tidak terlalu salah. Tidak terlalu salah. Tapi dilihat masyarakat yang bagaimana dulu. Contoh umpama suara rakyat, karena model corak pilihan rakyat ini kudune disogok, gelem noblos kudune anu embel-embel, ya berarti suara materialistis kan konon. Rakyatnya ya rakyat yang materialistis, gitu aja. Kan toh, iya kan? Iya, ma'rifatullah. Ya, karena Gusti Allah kan diaton lah, jadi minimal kenal sifat-sifatnya dikit yang benar-benar. Jadi jangan-jangan suara orang banyak itu mewakili suara Tuhan juga. Ya, tergantung. Belum tentu. Banyak al-batil binidom yaglibul haq bi ghainidom. Artinya tuh kemaksiatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Bisa jadi suara mayoritas itu bukan suara Tuhan, tapi suara setan. Ya iya, karena gentayangan sih yang tuh. Iya, gentayangan kepentingan, order. Ya toh? Unsur Allah itu ada tadi empatnya, zat, sifat, asma, afal. Bisa nggak Allah berperilaku jahat? Ya bisa aja. Kejahatan yang tadi itu orang banyak. Dia bisa aja. Bisa enggak itu mewakili kejahatannya Allah? Ya nggak mungkin, Allah nggak dolim kok. Makanya yang tadi kudrah Allah, iradah Allah tertuang di alam masyiah. Tuh. Baik positif maupun negatif, nih saya berikan semuanya. Pilihlah, kan gitu. Ya contoh sederhananya begini, contoh sederhananya. Tuh. Seorang calon kepengen nyalon. Lamun beli nganggo duit, lah kasih dukung. Akhirnya kan kudu nganggo duit. Yang salah bukan yang salah bukan sistemnya, mental orangnya yang salah. Mindsetnya itu. Kalau Anda nggak siap kalah, jangan ikut permainan.
selesai. Itunya juga ikut kalah ya. Ikut kalah kan gitu, karena Anda nggak siap kalah kan gitu. Kalau menang nggak usah disiapin Pak, mau semua. Hah? Yang namanya aja menang kok nggak perlu disiapin, mau semua. Iya toh. Istilah kan terjadi ada nah, izin itu kan ada bahasa untuk hal kebaikan Allah ridho. Nah, untuk hal kejahatan yang dilakukan oleh manusia, iya. Juga kan? Iya, tapi nggak ridho. Nah, itu aja sama. Konsepnya seperti itu, kesimpulannya gitu. Nah, iya. Kalau kita dari yang kapan pahami mohon setiap takdir seperti itu. Iya, memang begitu. Gambarannya tuh seperti itu. Ya jelas ya kamu dia. No, gambaran sederhananya jelas. Tuh. Adiban Sufyan. No, Sufyan adiban. Waman alzama nafsahu, orang yang bisa netepaken ning jiwai dewek ada basunnah, betul-betul mengikuti perilaku gaya hidupnya Nabi. Wong kok gelem uripe gaya hidupnya seperti Nabi. No, artinya apa? Perilaku ekonominya, perilaku bergaulnya, perilaku berkeluarganya, perilaku berjualannya, mengikuti sunnah aja. Nawaro, pasti madangaken. Sopo Allahu Gusti Allah kolbahu ing jiwaiman. Dipadangaken binuril ma'rifati dengan pemahaman yang sangat lembut. Ya iya. Kita mau menguatkan diri kita untuk mengikuti jejak lifestyle Kanjeng Nabi. Ya jelas akan padang memahami Allah. Karena dalam diri Nabi itu seperti tuh wujudnya Gusti Allah, karakter Gusti Allah ku plek ana ning Kanjeng Nabi. Kulalan sampean gelem niru ning perilaku Nabi, ya jelas Allah akan menurunkan nawwaro qalbahu. Nambah bening jiwa, memahami Allah. Karena Nabi sosok yang karakteristiknya tidak jauh dari Allah. Tidak jauh dari Allah. Manusia paling sempurna. Khuluquhul Quran kan gitu. Wala maqama, tidak ada level yang lebih tinggi, asrofa itu lebih tinggi, lebih mulia min mutaba'atil habib, dari mengikuti jejak gaya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah. Awas, Nabi Muhammad itu Habibullah, bukan Habibun Nas. Maksudnya Habibullah itu apa? Kanjeng Nabi dawuh, lawit takhadtu khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalili. Andaikan aku diberi kesempatan memilih seorang kekasih, niscaya Abu Bakar saya akan jadikan kekasihku. Ya kan? Walakinni khalilullah. No. Tetapi Kanjeng Nabiku kekasih Gusti Allah. Oh. Nah, ketika kita mengikuti jejak dan perilaku beliau, maka itu kedudukan makom yang sangat tinggi, yang tidak ada bandingannya kedudukan itu, level itu. Fi awamirihi artinya mengikuti Nabi, fi awamirihi dalam apa yang diperintahkan Nabi, wa af'alihi yang dikerjakan Nabi, wa akhlaqihi dan akhlaknya Nabi, wa ta'adab dan juga kode etik bi adabihi yang dilakukan oleh Nabi. Kode etik dalam apa? Kaulan dalam segi berbicara, segi berkomunikasi, wa fi'lan dalam segi beraktivitas, berinteraksi sosial, ya kan? Wa aqdan lan dalam segi prinsip, berakidah, bertauhid. Terus waniatan, dan dalam segi prinsipnya, niatnya, tekadnya, wal insaf, dan dalam segi kejernihannya, kemurniannya, keikhlasannya, fima di antara niat-niat, bainallah wa bainal abdi, antara Allah dan hambanya,
fisalasatin dalam 3. Artinya yang perlu dijernihkan antara komunikasi hablum minallah dengan hablum minannas itu ada 3. 1. Fil isti'anah, urusannya dalam urusan minta bantuan. Tuh. Yang kedua, wal juhdi dan mujahada atau jahdi boleh, serius, mujahada, olah jiwa, wal adab. Maksudnya gimana? Antara hamba dan Allah itu ada 3 gelombang yang akan dilakukan. Aktivitas itu hanya ada 3. 1. Faminal abdi. Kalau dari seorang hamba, al isti'anatu utawi minta bantuan. Kira-kira ada nggak seorang hamba yang nggak butuh? Nggak ada kan? Kalau minta bantuan kan berarti butuh. Dari hamba al isti'anata pasti butuh bantuan Allah. Maksudnya gitu. Lah wa minallah, kalau dari Allah al i'anah, sifatnya membantu. Bahasa sederhana, lamun kulaiku kawula ya nyuwun ning kang dhuwur. Sifate dat kang dhuwur ngupai. Karena kulai nyuwun akhirnya dipai. Dari hamba itu mencari, dari Allah itu memberi. Ibaratnya begitu. Dari kita memohon, dari Allah mengasih. Terus wa minal abdi salah tadi, wa minallahi al-i'anah, memberi bantuan alat taubati untuk kembali kepada Allah. Dari diri kita memohon kepada Allah, dari Allah memberi bantuan agar kamu tuh kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada yang lain. Ya artinya gini loh. Ya tadi tuh dari Allah kembali ke Allah. Jangan kembali nih nenek moyang. Tuh. Aja baliknya nih mantan. Dari Allah ya kembali ke Allah. Allah memberi bantuan, memberi pertolongan agar kamu bertobat. Artinya ketika kamu diberi kesempatan untuk bisa mengakses tobat, berarti Anda diberi kesempatan untuk menjernihkan hati. Tuh. Agar hatinya bersih. Wa minal abdi al jahdu, dari seorang hamba itu serius, berusaha, sungguh-sungguh. Wa minallah at-taufik. Namun sampeane serius, temenanan, sungguh-sungguh, ya Gusti Allah ngupai. Tuh. Membimbing lah. Tuh. Orang yang serius itu akan selalu dibimbing nantinya. Mujahadai mateng, olah jiwa mateng, Allah bimbing. Wa minal abdi, dari seorang hamba al-adab. Seorang kawula itu harus punya tata krama, harus punya kode etik, kudono sopan santune, kudono unggah ungguhe. La wa minallah al-karomah. Kalau kita bisa berkode etik dengan Allah, tahu dirilah, mawas diri dengan Allah, Allah akan memberi kemuliaan. Bisane wong duwe karomah karena duwe adab. Yaitu wong nek wis makrifat pasti muncul karomah. Karomah itu legalitas yang dilegalkan oleh Allah, itu karomah. Dudu wong mlaku bisa ning dhuwur banyu, dudu wong mabur ning awang-awang, dudu kangaran karomah. Karomah itu legalitas dari Allah. Yang kadang-kadang si pemiliknya nggak tahu bahwa itu karomahnya dia. Contoh. Ya contoh orang punya karomah itu tidak, kadang-kadang nggak kerasa. Ya sederhana yang ngomong, si pelakunya nih si A, mama si A, dia punya karomah. Tuh kadang-kadang apa yang dikerjakan oleh dia nggak paham bahwa itu karomah dari Allah. Tuh. Banyunya seketel, mama rasai pirang-pirang. Tuh. Padahal belum menghendaki rasai pirang-pirang ketemu, tapi si para tamunya ini merasakan beda-beda rasanya.
Itu bisa diantara karomah seperti itu. Kalau Nabi dikuatkan dengan mukjizat, kalau wali dikuatkan dengan karomah. Tapi karomah itu bukan berarti kesaktian yang hanya kasat mata. Karomah itu lebih identik legalitas. Penghargaan dari Allah. Sing nyetempel Gusti Allah. Bentuknya apa saja. Karomah dari hamba, mujahadah dari Allah akan memberi karomah. Wa minal abdil adab wa minallah al karomah. Wa man ta'addaba bi adabis sholihin. Orang yang bisa berkode etik, bisa berperilaku seperti orang-orang soleh, ya fa'innahu, sesungguhnya orang itu yasluhu layak libisatil karomah, layak jadi seorang aulia. Kalau perilakunya kita mengikuti perilakunya para aulia, layak orang itu jadi aulia. Maksudnya bisat itu lemek. Kalau Anda bisa beradab seperti adabnya orang-orang soleh, salafus soleh, orang-orang yang betul-betul soleh, maka orang itu layak libisatil karomah, layak dilegalkan punya keistimewaan atau punya karomah yang Allah berikan. Lamun sederhana ngomong layak tadi wali, lamun bahasa sederhana ngomong. Wabi adabil aulia. Nah, kalau Anda kok bisa berkarakter seperti karakternya para aulia, ya pasti Anda akan dekat dengan Allah. Libisatil kurbah. Tuh. Lamun bahasa kok jagong bareng. Karo raja. Berarti kan sangat luar biasa. Dekat dengan Allah. Nah, bahasa bisat. Bisat itu lemek. Hanya majas saja ini tuh. Isti'arah. Karena saking dekatnya kayak duduk bareng sehingga dimaknani lemek. Libisatil kurbah. La wabi adabis sidikin, kalau kita mampu berkode etik seperti kode etiknya orang-orang yang sidik, kayak makome Abu Bakar, sidik ya, ya biadabil musyahada, betul-betul lakate dengaling-aling. Musyahadaku lakate dengaling-aling. Parek tapi laka satir. Paham? Enak beli kira-kira. Tuh. Beda dengan dekat tapi ada penghalang. Beda. Tuh. Paham nggak nih? Dekat dengan ada penghalang sama dekat dengan tidak ada penghalang. Kira-kira enak nih? Ya enak lah penghalang. Ya iya. Nah, sih. Jelas kan? Ya istilahnya tuh. Begitu artinya kalau sudah betul-betul ada bisidikin libisatil musyahadah. Makom itu face to face istilahnya tuh begitu. Wabi adabil ambiya, kok kalau Anda mampu berkarakteristik berperilaku seperti para nabi, wah libisatil ungsi wal imbisat. Wis angel diomongaken ketenangane lho. Wayeme pol wis pokoknya angel diomongaken lah. Tuh. Fihi sakinah. Tuh, sakinah itu marok di belakang musyahadah. Di belakang makom hub. Ning buriye makrifatullah, ning buriye makom hub, ning buriye makom kurbi, itu sakinah. Dan wis sangat dekat tanpa aling-aling kan wis tentreme pol. Iya toh. Lah nek wis kuwel pokoke ya ayem. Ya saya seruket kan. No. Anane klimak dengan klimak. Namanya begitu. No. Kalau sudah kita mau berkarakter, berperilaku, bergaya hidup seperti para ambiya, ya wis libisatil ungsi wal imbisat. Laka pegele, bahasa imbisat terus
Kang Mukti. Terus ketenangannya itu nambah dawa, nambah amba, nambah luas, nambah luas, nambah luas. Mau sing digambarkan kula ngomong enggak? Klimaknya ku munjuk dari laka pegel terus laka mentoge. Tuh, makanya libisatil ungsi itu begitu. Makanya dalam keterangan spiritnya para nabi ku beliau pernah mandeg Kang Fani. Terus naik terus. Iya kan? Spiritnya para nabi itu nggak pernah berhenti, naik terus. Terus naik terus. Tuh, spiritnya tuh. Malaikat aja nggak mampu. Kalau malaikat stagnan. Nggak bisa turun, nggak bisa naik. Segitu-gitu aja. Tapi kalau para ambiya naik terus. Nah, ada karakter para aulia yang seperti para ambiya tuh. Karena memang karakternya seperti para nabi, gaya hidupnya seperti para nabi, sehingga wali itu levelnya begitu naik terus, gak pernah turun spiritnya tuh. Kalau kita naik turun ya. Kadang-kadang akan melorot deh, sebulan gula-gulaan. Mending anu naik, kadang-kadang melorot terus. Oh begitu. Waman khurimal adaba khurima jawami al khairat. Orang yang tidak punya adab tidak punya semua kebaikan. Nah iya. Paham maksudnya? Orang kalau nggak kenal Allah, wis tidak ada nilai positif sama sekali. Ya jelas. Tuh, awas nih bahasanya teksnya jelas, sangat simpel. Waman khurimal adab, orang yang tidak paham Allah, maka khurima jawamiul khairat, ditutup akses kebaikan. Ya wong boleh kenal Gusti Allah nggak akan bahagia hidupnya, dunia maupun akhirat. Kan gitu. Ya, ini makna adab ini. Waman hurimal adab, hurima jawami al khairat. Waman turiduhu awamirul masyayih watak di batihim ya. Watak di bihim. Watak di batihim, dan orang yang tidak rela, tidak puas dengan dididik oleh seorang guru, ya maksudnya dididik oleh seorang para aulia masyayikh, gambarannya seperti ini. Fa'inahu, berarti orang itu layata adabu, tidak punya adab bi kitabin, dengan Al-Quran, wala sunatin, dan tidak punya adab dengan Nabi. Artinya apa? Orang yang tidak percaya dengan aulia, demi Allah dia nggak akan iman dengan Quran, nggak akan iman dengan Nabi. Tuh. Wong sing percaya ning wali loh, boleh bakal iman ning Quran, boleh bakal iman ning Nabi. Ya jelas. Hari zamanu tasri, ya zamanu tasri, Nabi masih urip, semua aturan, semua hukum satu pintu. Kamu tapi begitu Nabi laka, ya pintunya pirang-pirang. Warisannya kang mewarisi ilmu Nabi pirang-pirang kan. Ulamanya banyak, aulianya banyak, A, B, C, D, banyak pilihan kan. Tuh. Tapi kalau sudah nggak iman dengan para aulia, jangan harap beriman dengan Nabi. Ya apa maning kang pintu Nabi, pintu wali kang parak beli iman. Apa maning pintu Nabi kang begitu hebatnya, apalagi kalamullah kang begitu luar biasanya. Asal tetangga sebelah lu dipercaya wali, saya percaya nih orang yang Nabi tangga sebelah nih, lagi masih dilakukan. Oh no. Jadi kalau disederhanakan istilah wong kok beli iman ning wali, itu masuk iman ning Kanjeng Nabi. Apa maning ning Gusti Allah? No. Ya kalau di zamannya Nabi, zaman tasri, semua aturan Nabi yang menghandle. Tuh. Zaman Nabi, istilah lamun beli iman ning wali ya wis enggak masalah, wong Nabi masih urip. Iya kan? Tuh, tercover semua, satu pintu soalnya. Nah sekarang zaman tasri sudah disempurnakan, Nabi wis laka. Otomatis kan lawangnya pirang-pirang. No.
al ulama warasatul anbiya. Ning ahli warise beble iman ya jangan harap iman dengan nabi. Apa maning ning Gusti Allah. Ya secara omongan ini sah-sah saja, saya tetap iman kepada nabi, iman kepada Allah, sah-sah saja secara omongan, tapi hakikatnya tidak beriman. Artinya secara hakikat dia nggak paham dengan nabi, dia nggak paham dengan Allah kalau begitu. Makanya waman lam yakum bi adabi ahlil bidayah, orang yang tidak melakukan atau tidak menjalankan dengan perjalanan spiritual orang-orang yang salikin, orang yang mendalami ilmu-ilmu Allah dari tingkat bawah, kaifa yastaqimu, bagaimana dia bisa istiqomah, bisa stabil, lahu bagi wong opo dakwah maqamati ahli nihayah. Tegese ngomong, orang yang tidak mencicipi perjalanan para wali dari bawah, ya tidak akan mungkin dia stabil, nggak akan mungkin dia itu bisa menduduki posisi ahlun nihayah. Artinya ning perjalanane wali beble weru apa maning kok ngaku-ngaku dadi wali. Nah, ngono lho bahasa sederhana ngono. Ning perjalanane wali beble weru apa maning ngaku-ngaku dadi wali. Ya kan? Artinya orang yang ngaku-ngaku jadi ahlun nihaya sementara perjalanannya wali beble weru. Akidah wali beble ngerti, ngaji wali, mujahadah wali beble paham, prosesnya sistem pendidikannya para wali beble weru. Ngaku-ngaku jadi wali ya wis kacau itu orang. Waman lam ya'rifillah lam yuqbal alaihi. Orang yang tidak memahami Allah, maka Allah tidak sudi menerima orang itu. Tuh. Ya artinya wong sing beli kenal Gusti Allah beli sudi kenal karo wong mau. Ya ngeri. Ya tak kenal maka tak sayang deh. Mama. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Lam yuqbal alaihi. Apa? Ya Allah alam bisawab.